Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Dila dari kelas 2 BD4 Akuntansi. Ini saya akan membahas materi tentang chapter 2 mata kuliah Akuntansi Manajemen Objek Garapan 1-9. Untuk itu, mari kita bahas poin pertama. Pertama, kita akan membahas tentang desentralisasi, sentralisasi, dan mengapa kita harus memilih desentralisasi. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu pengertian dari desentralisasi dan sentralisasi. Desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang lebih bawah. Sedangkan sentralisasi yaitu keputusan diambil oleh manajer tingkat atas dan manajer tingkat bawah wajib untuk melaksanakan atau bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Ada beberapa alasan kenapa kita harus memilih desentralisasi. Yang pertama yaitu kemudahan dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Maksudnya yaitu para manajer tingkat rendah lebih sering terjun ke lapangan dan mengetahui kondisi-kondisi lokal sehingga mereka berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan suatu keputusan. Yang kedua yaitu memfokuskan manajemen pusat, yaitu setiap kegiatan operasional sudah diambil alih oleh manajemen tingkat rendah, sedangkan manajemen tingkat pusat lebih terfokus kepada keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Yang ketiga yaitu melatih dan memotivasi manajer. Maksudnya, setiap organisasi pasti membutuhkan manajer yang terbaik untuk menggantikan posisi manajer yang lebih tinggi. Setiap manajer yang memiliki keputusan-keputusan terbaik untuk suatu perusahaan akan dipromosi untuk menggantikan posisi manajer tingkat lebih tinggi. Yang keempat yaitu meningkatkan daya saing. Dengan adanya desentralisasi, setiap ketidakefisienan atau kekurangan sebuah divisi dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan kekuatan-kekuatan pasar. Lanjut ke materi kedua yaitu mengenai pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen yang berkaitan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Menurut Hasemawan, akuntansi pertanggungjawaban yaitu sistem yang mengukur berbagai hasil pusat pertanggungjawaban. Menurut informasi yang dibutuhkan, para manajer mengoperasikan untuk mempertanggungjawabkan kinerja mereka. Materi ketiga yaitu pusat pertanggungjawaban beserta contoh. Ada 4 pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya, yang mana manajer hanya bertanggung jawab kepada biaya. Contohnya yaitu Departemen Produksi. Yang kedua yaitu pusat pendapatan, yang mana manajer hanya bertanggung jawab kepada penjualan. Contohnya Departemen Pemasaran. Yang ketiga yaitu pusat laba, yang mana manajer hanya bertanggung jawab kepada penjualan dan biaya. Contohnya manajer pabrik. Yang keempat yaitu pusat investasi. Manajer bertanggung jawab kepada investasi, penjualan, dan biaya. Contohnya yaitu manajer investasi. Materi keempat yaitu konsep dan perbedaan variable costing dan full costing. Yaitu kita harus tahu konsep variable costing dan full costing. Kalau variable costing yaitu hanya membebankan biaya manufaktur variabel kepada produk. Biaya-biaya tersebut yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan biaya overhead variabel. Pada perhitungan full costing, membebankan biaya manufaktur seluruhnya kepada produk. Biaya-biaya tersebut adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Dari konsep tadi, kita dapat menarik kesimpulan perbedaan antara full costing dan variable costing. Pertama, menurut biaya produk. Kalau full costing mencangkup biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, biaya overhead tetap, dan biaya overhead variabel. Kalau variable costing mencangkup biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Yang kedua yaitu berdasarkan biaya periode. Kalau full costing mencangkup biaya ADM dan biaya penjualan. Kalau variable costing mencangkup biaya overhead tetap, biaya penjualan, dan biaya ADM. Materi kelima yaitu penilaian persediaan dengan metode full costing dan variable costing. Lihat dalam gambar bahwa dalam perhitungan full costing, persediaan akhir mencangkup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Sedangkan pada metode perhitungan biaya variabel, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak dimasukkannya overhead tetap dalam hasil
biaya persediaan perhitungan dengan biaya variabel membuat nilai persediaan lebih rendah daripada model full costing. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan laba rugi menurut metode full costing dan variable costing. Karena biaya produk per unit merupakan dasar perhitungan harga pokok penjualan, dalam metode full costing dan variable costing akan menghasilkan angka laba yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap pada kedua metode tersebut diakui sebagai beban. Dapat dilihat pada gambar, laba menurut perhitungan full costing akan lebih tinggi daripada laba menurut perhitungan biaya variabel. Perbedaan ini karena sebagian overhead tetap periode tersebut yang masuk dalam persediaan ketika perhitungan full costing digunakan. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan laba menurut metode full costing dan variable costing. Yang pertama yaitu, jika jumlah produksi lebih besar dari jumlah penjualan, maka laba yang diperoleh menurut metode full costing akan lebih besar dari laba yang diperoleh menurut metode variable costing. Yang kedua yaitu, jika jumlah produksi lebih kecil dari jumlah penjualan, maka laba yang diperoleh menurut metode full costing akan lebih kecil dari laba yang diperoleh dari metode variable costing. Yang ketiga yaitu, jika produksi sama dengan penjualan, maka menurut dibagi menjadi dua kategori yaitu akan sama, yaitu pengertian segmen. Segmen adalah subunit dari perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen dapat berupa divisi, departemen, lini kerja, produk, pelanggan, kelompok, dan lain-lain. Kita lanjut ke materi terakhir yaitu penyusunan laporan laba rugi segmen menurut pendekatan variable costing. Dalam laporan laba rugi segmen, beban tetap dibagi menjadi dua kategori yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung yaitu beban yang secara langsung yang dapat ditelusuri ke suatu segmen. Sedangkan beban tetap umum disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Bila satu segmen dihapus, maka beban-beban ini akan tetap muncul. Laporan laba rugi segmen dapat dilihat pada gambar. Akhirnya selesai juga materi kita di chapter 2 garapan 1-9. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.